Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan analisis yang kemarin mengenai curah hujan. Di sini, untuk data curah hujan tersebut, kemudian akan kita lakukan analisis sederhana mengenai peta kerentanan banjir yang akan mempertimbangkan, yaitu yang pertama adalah curah hujan, kemiringan lereng atau slope, lalu elevasi, dan juga jaraknya terhadap sungai. Seperti itu. Jadi di sini kita akan mencoba mempersiapkan keempat data tersebut, lalu kita akan melakukan analisis overlay sederhana untuk mengetahui peta kerawanan banjir di wilayah studi kita. Oke, kita langsung mulai saja. Ini adalah salah satu hasil interpolasi curah hujan yang sudah kita lakukan. Di sini saya ambil contohnya adalah di bulan Januari. Untuk di sini kita akan melakukannya di 1 bulan saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, nilai ini masih berupa nilai continuous, yaitu dari 9,9 hingga di 37 rata-ratanya dalam 1 bulan. Nah, dalam analisis ini biasanya kita menggunakan data curah hujan total per tahun. Jadi satuannya adalah milimeter per tahun. Tapi di sini kita, karena datanya adanya ini, kita akan coba simulasikan menggunakan data ini terlebih dahulu. Jadi karena ini adalah hanya analisis sederhana, mungkin kita bisa ke sana karena kita ingin menguatkan penggunaan software JIS-nya saja dulu, sebelum masuk ke topik yang lebih berat nantinya. Oke, jadi ini kita mempunyai data continuous. Nah, data continuous ini harus kita rubah alias kita reklasifikasi atau kita klasifikasikan ulang supaya dia tidak berupa data yang sangat continuous. Nah, di sini semua kelas akan kita bagi harus sama semuanya menjadi berapa kelas. Nah, di sini kita samakan semuanya menjadi 5 kelas yang berbeda. Jadi untuk reklasifikasi kita bisa search di sini reclassify. Nah, di sini kita bisa masukkan rasternya. Rasternya adalah hasil interpolasi kita yang kemarin. Dan eh, kita coba tunggu. Yang direklasifikasi adalah value-nya. Nah, di sini kan ada banyak kelas nih. Ada banyak sekali kelas. Di sini kita classify dan kita jadikan 5 kelas. Nah, karena tidak ada standar untuk reklasifikasi curah hujan menjadi rendah, sedang, dan seterusnya, karena di sini kita memakai rata-rata curah hujan bulanan, bukan total curah hujan per tahun. Jadi kita klasifikasikan berdasarkan analisis statistik yang dilakukan oleh ArcGIS saja sendiri. Jadi untuk curah hujan yang sangat rendah itu nilainya 1 hingga yang sangat tinggi itu nilainya 5. Jadi untuk nilai 5, jadi semakin besar nilainya ini semakin rawan terjadi banjir. Seperti itu. Jadi nanti kita akan mainkan ke situ. Mungkin nanti akan berbeda di elevasi dan seterusnya. Jadi untuk elevasi itu kebalikannya. Kalau elevasinya tinggi itu karena lebih tidak rawan banjir, maka value-nya yang kecil, new value-nya yang kecil. Nah, karena di sini semakin tinggi curah hujan itu semakin berkontribusi terhadap kejadian banjir, maka value-nya semakin besar. Seperti itu. Nah, di sini kita simpan saja. Mungkin kita bisa buat folder baru.
Oke, ini ternyata kepanjangan. Oke, sudah. Eh, Lalu, kalau sudah seperti ini, kita bisa oke saja supaya perintah reklasifikasinya jalan. Nah, oke, jadinya adalah seperti ini. Jadi di yang warnanya ungu gelap atau yang 5 ini adalah yang paling rawan, sedangkan yang warnanya ungu muda ini adalah yang paling tidak rawan. Oke, kita bisa simpan dulu. Kita bisa persiapkan juga data-data lainnya. Tadi data lainnya yang kita butuhkan adalah data elevasi dan data kemiringan atau slope. Data tersebut kita bisa dapatkan dari DEM. Jadi untuk melakukannya kita input DEM, DEM SRTM Jawa Timur. Di sini kita pakai DEM SRTM. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Lalu DEM ini kita harus potong karena ini masih satu Jawa Timur ya. Jadi kita periksa dulu untuk eh, sistem koordinatnya. Oke, di sini sistem koordinatnya masih GCS, masih belum terproyeksikan berarti. Nah, di sini kita proyeksikan seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, ini untuk input rasternya, kita input DEM-nya. Lalu ini untuk ininya kita taruh di processing terlebih dulu dan full projection karena ini masih full. Nah, untuk koordinat sistemnya kita pakai yang UTM zona 49 lalu kita oke. Nah, karena ini rasternya cukup besar, jadi untuk processing kurang lebih ya lebih lama lah waktunya daripada biasanya. Ya, jadi ini adalah dam yang sudah kita eh, proyeksikan ya. Jadi di sini hanya berupa gelap terang, di mana kalau terang itu adalah wilayah-wilayah yang tinggi, sedangkan yang gelap ini adalah wilayah-wilayah yang rendah. Nah, ini karena masih satu Jawa, ini adalah kalau kita bisa lihat polanya ya, ini adalah Banyuwangi, ini sudah masuk Pulau Bali. Berarti Jember ada di sekitar sini, kurang lebih. Nah, yang terang-terang ini adalah pegunungan ya, pegunungan. Nah, di sini kita bisa terbuang dulu yang tidak kita inginkan karena nanti datanya akan sangat banyak. Jadi, kalau datanya sudah tidak dibutuhkan, boleh langsung di-remove saja supaya tidak bingung. Nah, di sini kita coba lihat dulu apakah sistem koordinatnya sudah betul. Oke, ini sudah betul ya untuk WGS UTM zona 49S. Oke, kalau sudah, kita akan potong dia agar hanya di wilayah Kabupaten Jember saja. Kita gunakan tools yang sama seperti yang kemarin, yaitu kita gunakan clip. Nah, di sini raster yang dimasukkan adalah dem full proyeksi, lalu kita potong dengan area proyeksi Jember. Nah, jangan lupa kalau misalkan areanya berbentuk tidak kotak seperti itu, nah ini harus dicentang supaya terpotongnya sesuai dengan eh, sesuai dengan inputnya. Kalau ini nggak dicentang nanti jadinya hanya kotak biasa, tapi
sudah mengcover semua wilayah studi seperti itu. Nah, di sini kita masukkan lagi di processing. Oke, kita oke. Kita tunggu untuk processingnya berjalan. Oke, di sini sudah berhasil untuk klipnya. Kurang lebih jadinya seperti ini. Kalau demnya kita hilangkan, nah jadinya adalah seperti ini. Nah, inilah yang akan kita olah menjadi dua hal, yaitu yang pertama adalah klasifikasi kemiringan lereng atau slope dan juga klasifikasi ketinggian. Nah, yang pertama yang paling simpel adalah ketinggian. Kenapa simpel? Karena dam ini adalah ketinggian itu sendiri. Jadi, dam ini adalah titik-titik yang memiliki ketinggian. Nah, jadi tinggal kita reklasifikasi. Jadi ini sama seperti yang tadi, sama seperti yang hasil interpolasi curah hujan. Nah, di sini dam ini adalah data yang continuous, jadi titik-titik ketinggian yang continuous. Jadi tinggal kita reklasifikasi saja. Reklasifikasi. Oke, tinggal kita reklasifikasikan saja. Nah, kita reklasifikasikan. Nah, kalau ini kan ada, ya sorry. Nah, kalau ini kan dia ada standarnya di PPT yang sudah saya berikan. Jadi diklasifikasikan menjadi 5 kelas dengan standar eh, untuk elevasi kurang dari 20 meter itu nilainya 5, 20 sampai 75 itu nilainya 4, 75 sampai 130 itu nilainya 3, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau ada standarnya seperti itu? Kita sama caranya di-classify, lalu di sini kita pilih berapa kelas. Kita pilih dia ada 5 kelas. Nah, 5 kelas di sini adalah 20, lalu ada 75, lalu ada 130, lalu 155. Oke, dan seterusnya. Nah, jadi ini hasilnya akan jadi seperti ini. Oh, di situ kan juga ada lebih dari 200. Nah, itu nanti akan ada kekosongan nilai dari 155 sampai 200. Jadi, kita langsungkan saja lebih dari 155. Nah, jadi hasilnya jadinya begini. Untuk 0 atau di sini nilai paling rendahnya adalah -6 sampai 20 itu nilainya 1. Nah, ini kan salah. Nah, ini bisa kita ganti. Ini nilainya 5, ini nilainya 4, ini nilainya 3, ini 2, ini nilainya 1. No data kita biarkan saja. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke data overlay. Ini adalah ketinggian atau elevasi. Kita oke. Kita tunggu prosesingnya berjalan. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya setelah elevasi, nah ini kan sama ya datanya, jadi nilainya hanya 1 sampai 5, sama seperti curah hujan. Ini kita simpan dulu. Lalu selanjutnya kita perlu kemiringan lereng atau slope. Nah, jadi eh, dam ini kan isinya ketinggian. Ya. Ini bisa kita turunkan menjadi kemiringan lereng atau slope. Nah, kita tulis saja slope, lalu kita ambil yang 3D analysis, lalu raster yang dimasukkan adalah sama dan yang sudah diproyeksikan dan diklip, lalu untuk outputnya dimasukkan ke diprocessing dulu, karena belum ter ini ya. Nah, kita namakan slope. Lalu di sini karena slope itu di standarnya adalah persentase,
Jadi di sini bisa dipilih degree atau percent rise. Nah, di sini karena persentase kita pakai yang percent rise. Lalu yang lain sudah oke, lalu kita oke. Nah, dia akan jadi seperti ini. Memang kelasnya sudah tidak continuous, tapi masih banyak kelas. Jadi yang harus kita lakukan adalah di reclassify. Oke, kita reclassify. Raster yang dimasukkan adalah slope. Lalu kita pakai klasifikasi yang sudah saya berikan. Itu diklasifikasikan menjadi menjadi 5 kelas. Lalu batas-batasnya adalah 8, 0 sampai 8, lalu 15, lalu 25, lalu 45. Nah, di atas 45 ini yang biarkan saja untuk yang terakhir. Nah, apakah sudah betul nilainya? 0 sampai 8 ini seharusnya karena lebih landai, dia lebih menahan aliran banjir, jadi nilainya justru lebih banyak. Jadi kita balik ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, seperti itu. Selanjutnya ini kita masukkan ke dalam data overlay karena sudah jadi adalah slope. Oke. Nah, hasilnya jadinya seperti ini. Sama ya, ini jadi hanya 5 kelas. Nah, untuk slope dan ketinggian sudah selesai semua. Selanjutnya yang kita akan lakukan adalah yang terakhir adalah jarak dari sungai. Nah, jarak dari sungai di sini saya sudah berikan em, data berupa em, sorry, gimana ya?